Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Buton TV Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia yang berbahagia. Malam ini kami akan menyajikan kajian perilaku syirik, dampaknya ketika meninggal, su'ul khatimah, tidak terima di alam bariyah, dan hidayah al-mahdi. Telah hadir narasumber kita Bapak Kiai Ahmad Rondron dari Pekalongan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, ini ada beberapa kajian tentang umat muslim banyak yang tergelincir kepada perilaku syirik karena bersekutu kepada jin dan minimnya pemahaman tentang Al-Quran Biruh sesuai dengan surat As-Saba ayat 40 dan 41. Pertanyaannya, mengapa manusia yang melakukan dosa syirik dipastikan ketika meninggal dunia tidak bisa diterima di alam bariyah? Mohon penjelasan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin dan pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada, yang kami muliakan dan yang berbahagia, selamat berjumpa kembali ya di dalam kajian akhir zaman. Ya, pertanyaannya sangat bagus karena selama ini kita mengkaji tentang bahayanya syirik yang menjadi musibah besar di umat Islam di akhir zaman ini. Resikonya dari perilaku syirik adalah tidak masuk di alam barzah. Definisi alam barzah itu sendiri dalam arti bahasa itu pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Di situ ada alam namanya barzah. Tapi ketahuilah, tidak semua umat muslim, umat manusia bisa masuk alam barzah. Alam barzah letaknya di atas. Dan kalau tidak masuk ke alam barzah, tentunya masuknya ke alam jin, menjadi perayangan. Ini resikonya. Kenapa kok tidak masuk barzah? Ya karena dia tersekutu. Orang yang bersekutu dengan jin, maka ketika meninggal dunia memang dicabut oleh malaikat Israel, tapi sebelahnya sudah ditunggu oleh siapa? Oleh sekutu-sekutunya, minal jinni wasyayatin. Kemudian malaikat Israel langsung menyerahkannya. Bahkan dia tidak jumpa dengan malaikat Munkar Nakir yang ditugaskan untuk menanyai kondisi imannya. Makanya dia langsung ke alam jin pindahnya, menjadi perayangan. Dan ini sangat banyak sekali karena ketidaktahuannya membedakan antara jin yang nampak di depannya dengan malaikat. Karena malaikat itu rupanya, jin yang diajak sekutu rupanya malaikat ketika hidupnya, sesuai dengan surat yang tadi diutarakan, yaitu surat yang akan menjadi kajian kita malam ini, surat As-Saba ayat 40 sampai 41. Orang yang husnul khotimah itu ketika meninggal setelah dicabut oleh malaikat Israel, diserahkan kepada malaikat Munkar Nakir. Penanyaannya nggak sedetail yang diriwayatkan para tokoh-tokoh agama, dengan sensor, semuanya dengan sensor alamiah malaikat dan alamiah roh. Kalau didohirkan memang man rabbuka, tapi waktu kajian akhir zaman ini bukan dengan kata man rabbuka, sudah tahu, karena yang menjawab bukan mulut manusia yang menjawab, itu perilaku manusia di dunia. Kalau Tuhannya Allah pasti sebelahnya nggak ada gaibnya gitu loh. Kalau ada gaibnya, maka malaikat Munkar Nakir nggak akan menjumpainya, karena malaikat Munkar Nakir akan mensensor orang yang meninggal, yaitu karena memang benar Tuhannya itu Allah, tidak sekutu, tidak syirik. Nabinya juga Nabi Muhammad, dari bahasa tubuh atau bukan bahasa rohnya sudah kelihatan itu mana orang yang taat atau tidak. Maka yang jawab tak bahasa tubuh dari bahasa roh dari orang yang meninggal tadi atas dasar perilakunya. Dan tugasnya malaikat Munkar Nakir bukan mensensor saja, tapi akan menyerahkan
roh manusia yang husnul khotimah kepada Allah, akan disowankan kepada Allah, kemudian selanjutnya ditempatkan di alam yang mulia, di alam barzah yang berada di langit yang ketiga. Dan untuk berkenaan dengan para pelaku-pelaku syirik itu memang kita miris, karena banyaknya sekali terjadi pada pelaku-pelaku syirik, pada praktisi-praktisi spiritual, praktisi-praktisi supranatural yang sok-sokan ketika hidup di dunia itu melihat gaib, bahkan untuk kesombongan. Padahal tahukah ketika mereka sudah terlanjur mempercayai gaib yang ada, yang membantu dia, dikiranya malaikat. Makanya surat yang akan kami baca untuk tabarukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinnah aktsaruhum bihim mu'minun. Dua ayat ini menerangkan tentang yang akan terjadi besok setelah kiamat, di mana para makhluk diadili. Ini nasib orang-orang supranatural ini, praktisi-praktisi supranatural yang biasa tahu tentang khodam dan lain sebagainya. Mereka ketika mau diadili oleh Allah, dimasukkan neraka, mereka berkelit, nggak mau. Karena yang mereka ikuti itu ketaatan kepada siapa? Kepada malaikat, karena yang mengarahkan dia selama ini malaikat. Sehingga di waktu nanti malaikat itu terfitnah oleh pelaku-pelaku praktisi supranatural ini. Oleh karena itu di ayat yang 40 dijelaskan, Allah panggil itu malaikat, apa benar yang dikatakan mereka bahwa engkau telah mengajukan mereka, mengarahkan mereka sehingga mereka taat ikut kepadamu, ya'buduna ayuti'una. Karena mereka mau disiksa, akhirnya beralasan sudah ikut malaikat. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maka malaikat menjawab, Maha suci engkau ya Allah, engkaulah yang menolong kami dan yang mengusir kami, bukan mereka. Bahwa mereka itu sama taat pada jin. Ini pelaku-pelaku supranatural, awas ketipu, dikirain malaikat, jin. Aktsaruhum bihi mu'minun. Kebanyakan mereka jin yang diikuti, tapi mereka nggak tahu, laki-laki nggak tahu, karena jinnya menyerupai malaikat, pakainya baju putih bersih, kayak mau itu hasannya tuh, tuturnya sangat baik, mengarahkan kepada ketaatan dan sebagainya. Ini seperti ini. Apalagi yang jelas-jelas supranatural yang mengakui sendiri bahwa dia bekerja sama dengan jin. Ya naudzubillah gitu loh. Ini, dan orang seperti ini kalau sudah bekerja sama, kembali lagi saya ingatkan bahwa bila kerjasama dengan mereka dalam hal kegaiban, itu yang terjadi sukmanya akan diambil mereka dan digantikan sukmanya perilaku. Sukma jin dimasukkan di pelaku itu sendiri. Makanya ketika meninggal pasti gak masuk ke alam barzah, tapi masuk kepada pembantu-pembantu mereka ketika di dunia. Nah, ini pengertian dari Al-Quran, sehingga kita harus bisa mengambil sikap sebagai umat manusia, sebagai orang muslim yang dikasih akal, dikasih hati, dikasih roh, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih mulut. Jangan sampai Anda berperilaku seperti orang kafir, bodoh tegal, summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Jangan seperti itu. Meskipun kepada para kiai kita, para guru kita harus cerdas, mana yang benar masalah. Ukurlah guru kita dengan Al-Quran yang kita kaji. Nah, kalau Al-Quran aja bilang gini, gimana? Bahwa banyak supranatural yang ketipu dengan khodam-khodam, dikiranya malaikat, padahal itu jin yang dibuat sekutu. Akhirnya mereka dimasukkan neraka.
fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala dharra wa naqulu lil ladzina dzalamu dzuqu 'adzaban naril lati kuntum bihi tukadzib. Itu ayat selanjutnya. Dan kami di sini hanya memberi kabar, bukan mengingatkan. Kalau kami mengingatkan pasti akan didebat oleh para pendengar. Dan itu tuturan Quran memang gitu. Dulu juga terjadi seperti itu. Kalau pelaku-pelaku supranatural yang bekerja sama dengan jin, itu kalau diingatkan, nah itu contoh keterangan pada ayat 43. As-Saba 43. Apabila wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qalu. Nah, kalau dibacakan tentang ayat-ayat Allah dengan segala bukti, mereka akan menjawab, ma hadza illa rajulun yuridu ayyasuddakum amma kana ya'budu abaukum. Mereka akan bilang, wah, orang ini yang mengajak kita, yang beri penjelasan tidak lain dia mau mempengaruhi kita supaya kita menghilangkan atau menghapus budaya-budaya leluhur kita. Jawabnya gitu, dikiranya mau menghapus leluhur kepada mengembalikan ideologi kita, pandangan batin kita kepada Al-Quran, bukan menghapus. Atau mereka akan menjawab kalau saya ingatkan. Menjawab gimana? Ma hadza illa rajulun, ma hadza illa ifkum mutara. Wah, ini hanya kabar-kabar sepihak, hanya kabar-kabar kegorohan ataupun cari popularitas. Wah, ini hanya mau cari pasien, mangsa. Makanya di Hidayah Al-Mahdi kita enggak mengabarkan Anda harus ke sini atau tidak, tapi kalau mau ke sini mari kita kaji. Barangkali kita bisa menolong yang menjadi permasalahan para pemirsa sekalian. Di zaman Rasulullah juga sama. Ini ayat surat bacaan berikutnya. Rasulullah ketika menyampaikan kebenaran sama dijawab oleh orang-orang kafir dengan apa? In hadza illa sihrun mubin. Ini itu sihir yang nyata. Rasulullah pun dituduh sihir oleh mereka. Makanya kami hanya mengajak untuk kembali ke jalan Quran yang sebenar-benarnya. Jangan sampai memahami keadaan alam tanpa ada dasar Qurannya. Kita itu orang Muslim, kita orang mukmin, dan kita punya kitab yang agung. Mari kita kaji sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Pak Kiai. Sudah panjang lebar ini yang pertanyaan pertama. Yang kedua, dampak perilaku syirik ketika meninggal dunia tidak diterima di alam barzah, dan yang terjadi hanya sebuah penyesalan sesuai surat Al-Baqarah ayat 167. Bagaimana hidayah Al-Mahdi bagi umat Islam pada akhir zaman ini, Pak Kiai? Mohon penjelasan. Hidayah Al-Mahdi pada akhir zaman ini yang bersangkutan dengan Al-Baqarah ayat 167. Itu diawali sebenarnya 166 sampai 167. Para pemirsa bisa mengkaji bersama. Kalau di depannya ada Quran silakan dibuka. Syukur-syukur Qurannya ada terjemahnya bagi orang-orang awam. Bahwa resiko kita sebagai umat manusia, umat Islam, maka apa? Kita harus pasang telinga kita, mata kita, lisan kita, akal kita, hati kita, roh kita. Jangan biarkan yang kita miliki dan yang menjadi amanat Allah berkembang dan berjalan liar begitu saja. Di sini ada di ayat ini kami bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabarra'al ladzina tubi'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Faqala alladziina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Di ayat ini menjelaskan penyesalan pada umat yang mengikuti ulamanya,
maaf tokoh agamanya, tapi tanpa menggunakan akal jernihnya. Dia ikut-ikut aja dengan taklidnya, mati urip nderek kiai. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Kalau ulamanya itu sampai keliru dalam akidah, maka dia ikut juga kekeliruannya dalam akidah. Nah, di ayat yang 166 ini cuci tangannya para tokoh agama, bahwa ketika mereka telah membangun kultusnya sendiri, kemudian santrinya sama taat mati urip dari kiai, dari ulama, kalau ulamanya keliru dengan perilaku-perilaku syirik yang akhirnya mereka juga tidak bisa masuk ke barzah atau masuk diterima oleh Allah, maka dia akan cuci tangan dari pengikutnya. Karena urusannya udah masing-masing, ngurus dirinya sendiri nggak bisa, apalagi ngurus orang lain. Jangankan kiai, jangankan ulama, kita lihat riwayat para nabi, karena ada hal yang keliru dalam statusnya derajat yang tinggi sebagai nabi, bisa nggak ngasih syafaat? Nggak bisa kan? Yang bisa ngasih syafaat di dalam riwayat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kiai-kiai. Makanya generasi muda, para santri, cerdaslah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, kami ulangi, tidak ada maksiat kalau urusan dengan Allah, ya, tidak ada maksiat. Hanya karena mengikuti seorang akhirnya kita harus melakukan maksiat, jangan sampai itu. Jadi mereka akan cuci tangan semua. Makanya kita gunakan sebagai santri, sebagai pelajar, sebagai umat Islam, umat Rasulullah. Kita dikasih akal, mari kita hidupkan akal waras kita. Jangan sampai akal waras kita, hati kita itu kalah dengan sebuah pengkultusan-pengkultusan. Makanya di wilayah ini selama Hidayah Al-Mahdi kami sampaikan kepada pemirsa, kami banyak mendapat keluhan-keluhan dari teman-teman, saudara-saudara saya, merasa bingung. Masa iya menurut ayat-ayat yang kita baca Hidayah Mahdi, masa iya kiai saya salah? Tapi nyatanya ya keliru menurut Al-Quran ini. Sehingga sama merasa bingung, ini mau milih kiai mau milih Quran. Itu enggak satu dua. Dan itu pun sudah saya alami, masa-masa itu sudah lewat bagi saya. Kalau saya nggak ketemu dengan pelaku akhir zaman, minar rijali wal ghaib, ya tentunya kami sama dengan beliau-beliau yang terdahulu yang telah menyalahgunakan ayat, menyalahgunakan amalan-amalan yang berhubungan dengan syirik, berhubungan dengan jin. Jadi kami pun pelaku tadinya, tapi alhamdulillah ditolong, akhirnya kami menjadi terlepas dari ikatan-ikatan perjanjian dengan jin dan setan. Dan kami di sini hanya sambung lidah mengabarkan hati-hati dengan perilaku syirik akhir zaman ini, karena zaman yang begitu kecamuh ini sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Sama dulu juga gitu, antara munafik dan orang mukmin sulit membedakan. Tapi yakinlah bahwa Allah nanti akan memisahkan mana yang hak dan yang batil, mana yang beriman kamilan dengan mana yang beriman munafikon. Itu janji Allah di surat Al-Imran ayat 149. Kalau dikaji para pemirsa monggo, itu kehati-hatian bahwa dulu pernah terjadi di masa Rasulullah, campur baurnya penduduk Madinah, orang munafik dan orang beriman. Zaman akhir sebagai tanazul dari ayat itu juga terjadi sama. Tapi bedanya kalau itu ditunjukkan munafiknya mana. Karena zaman Rasulullah nggak ada umat Rasulullah disiksa di tempat dalam kesalahannya kecuali ditunda. Zaman Rasulullah munafik dibiarkan. Tapi hati-hati, zaman ini zaman akhir menjelang keluarnya Imam Mahdi, munafik tidak dibiarkan liar di bumi ini, tapi akan dihapus dan diadili oleh alam sebelum Imam Mahdi itu muncul di tengah-tengah kita sekalian. Ini bedanya. Makanya marilah kita gunakan akal sehat kita sebagai seorang muslim, gunakan akal yang cerdas, gunakan hati yang jernih, gunakan rasa yang
begitu damai. Jangan sampai Anda nanti menyesal kemudian seperti ahli neraka yang dikatakan di dalam surat wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jangan sampai kita sekalian geloneng buri. Ya. Seperti yang disuratkan oleh Allah, diceritakan ahli neraka itu sama menyesal. Andai kata saya mau mendengar nasihat itu, andai kata saya mau angan nasihat itu, maka nasib saya tidak di neraka. Tapi karena ada hidayah Al-Mahdi, Anda cuek begitu saja. Ya, yang merasakan adalah Anda sendiri. Yang rugi Anda sendiri. Saya hanya diperintah untuk menyampaikan hidayah Al-Mahdi. Tergantung Anda, jangan sampai sekali lagi Anda para pemirsa menjadi makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran summum bukmun umyung fahum la yaqilun. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa ini. Kita sudah mendapatkan kajian-kajian hidayah Al-Mahdi pada malam ini. Semoga semuanya bermanfaat bagi pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.